kayak lu. Oke. Jadi kita harus hindari yang mainnya mafia-mafia cuma mau cari untung sesaat. Yang kita mau tuh perusahaannya grow. Bukan cuman lu IPO, ambil duit, exit. Itu harus kita hindari yang ini. Oke. Berarti berita yang lu pegang, dia udah pasti confirm dia masuk di perusahaan itu? Yes. Kalau cuma kayak masih kayak digadang-gadang, nggak mau. Nggak mau. Jangan, yang kayak gitu nggak boleh. Kalau misalnya masih digadang-gadang, kayak masihnya kayak ada yang mencurigakan ya, gue langsung jual bro, takut. Karena itu ya dia cuma mau keuntungan sesaat. Yang kita mau itu perusahaan untung, investor untung. Kita sama-sama untung, jalan bersama-sama. Kalau misalnya cuman si pengusahanya untung, dia exit, investornya makan tulang, gue nggak mau. Kita mau sama-sama makan daging, nggak mau pengusahanya makan daging, investor makan tulang. Nah, di dunia ini banyak lah penipu. Di bisnis serial banyak penipunya, di bursa saham juga ada penipunya. Jadi kita harus hati-hati memang, betul. Oke. Agak praktis dan teknis sedikit bro. Yes. Berarti kalau sekarang misalnya gue mau bantu kawan-kawan semua, dengan kita tahu bahwa ekonomi melemah, nanti lu bisa kasih tahu insight juga ya bro, seputar market turun 6% kemarin. Yes. Ketika isunya kan katanya, ya lu bisa bantu klarifikasi lah. Dan antara tuh kan mau dibawa ke sini. Kan sempat rame tuh kemarin tuh, Pak Rosan ya, Pak Menteri kan, Pak Pandu, Pak Doni, Oscar dan lain sebagainya itu kan, CEO, CIO, COO gitu kan. Di Danantara ini gara-gara mungkin banyak yang sentimen negatif terhadap Danantara, padahal gue pribadi tuh ngeliat ini project luar biasa. Kalau bagus banget ini di manage dengan baik, bagus sih. Bagus. Oke kok, cuma kan karena memang banyak yang gak yakin, yang gak suka. Akhirnya ikut ngegoreng. Akhirnya market sempat turun. Sebenarnya kita kasih kesempatan dulu lah ya buat mereka berkarya ya. Baru kita bisa menilai kan bagus atau enggaknya ya. Nah, menurut lo gimana? Market turun dan lain sebagainya. Kalau market turun ini sebenarnya tahun ini tuh agak berat dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu gua di saham itu sangat gampang ya, cari untung gampang. Tahun ini tuh banyak gejolak politik. Jadi itu saham tuh sangat fluktuasinya sangat tinggi gitu loh. Karena yang pelajaran gue ya dari gue berbisnis sama di saham ya, apapun yang terjadi di saham itu lebih cepat. Contoh nih, perusahaan ini kemungkinan pendapatannya bakal meningkat. Pendapatannya belum meningkat, sahamnya udah naik dulu bro. Perusahaan ini kinerjanya bakal menurun. Kinerjanya menurun, sahamnya udah turun duluan. Nah jadi apapun yang terjadi di bursa saham selalu lebih cepat. Nah itu jadi kalau tidak ada kestabilan ekonomi, bisnis, politik, itu biasa saham itu turun duluan, naik duluan. Gitu. Contoh misalnya Danantara mau invest ke Garuda, itu saham baru ngomong doang, belum invest. Garuda udah terbang duluan. Terbang udah naik 100% Garuda. Nah, jadi apapun yang terjadi di bursa saham itu cepat. Terus misalnya Trump mau trade war. Belum trade war udah turun duluan, udah crash. Turun itu waktu itu crash 6% lebih itu saham, bener. Gara-gara berarti kesimpulannya anak-anak di bursa saham nih reaktivitasnya tinggi sekali. Cepat, ya. betul. Jadi mengamankan aset. Yes, mengamankan aset. Contoh misalnya COVID, 4 orang kena di Indonesia, saham udah crash 25% semua emiten. Itu juga IHSG turun 6% lebih sehari. Berarti kayak kemarin misalnya Iran sama Israel. Wah, itu crash. Oke. Tapi kan ketika Selat Hormuz, dia yang nembak, gue yang deg-degan. Ketika Selat Hormuz mau ditutup apa enggaknya, harusnya kan lu cari minyak aja emiten duluan. yang minyak meledak. Yes. Pinter baca situasi berarti ya. Yes. Berarti lu tarik dulu baru lu masukin di sana. Apa perusahaan minyak yang lu masuk? Ada Elsa, terus ada PGEO, Antam naik, karena emas juga ikut naik. Pokoknya kalau politik tidak menentu, biasa orang lari ke emas. Saham emasnya belum naik, harga sahamnya udah naik duluan. Oke, nah ini cakep. Jadi apapun yang terjadi di bursa saham selalu lebih cepat dan lebih naik, lebih turun gitu. Sampailah di obrolan mengenai menghadapi inflasi di sebuah negara. Banyak yang bilang juga kan Indonesia sekarang mungkin ekonomi lagi nggak menentu. Sehingga gimana caranya mereka mengamankan aset? Ada yang larinya ke Bitcoin, ada yang larinya ke emas. Yes. Ini masih menjadi perhelatan. Bahkan gue juga lagi sibuk juga meleraikan antara perdebatan Ko Andrew sama Ko Ray. Bitcoin nih. Crypto Bros. Yoi. Ya macam-macam lah, ya kan? Andrew dengan emasnya, Ray dengan Bitcoinnya. Seru sekali sih gitu ya. Ya, tapi maksud gue adalah sebenarnya gue nggak pengen mereka ribut-ribut. Sama lah kita semua lah damai-damai aja, akur-akur, kita yuk gotong royong gimana caranya. Justru malah yang udah pada naga-naga ini bantu yang bawah dong. Kalau gue kubu ketiga bro, saham. Apa tuh? Iya sama.
Iya betul. Iya juga ya. Iya. Saham tapi kan bukan menjadi aset buat nahan inflasi, bro. Lah kalau suku bunga bermain kayak kemarin di Powell di The Fed, ya kan suku bunga naik turun apa segala macamnya. Justru kan turun Pak waktunya beli. Iya, tapi kan untuk nahan anti badai inflasi versi lu kalau di saham badai pegang cash begitu dia turun, gua hajar masuk lagi. Lah kan cashnya kena inflasi. Inflasi, kenaikan saham lebih cepat daripada inflasinya. Inflasi sehari dari gua lulus Amerika ya, waktu gua di Amerika itu dolar itu 9.000. Sekarang itu dolar udah hampir 16-17 ribu ya. Berarti inflasi di Indonesia itu dalam 10 tahun tuh 50%. Ya lumayan parah sih. Berarti setahun tuh bisa kurang lebih ya, more or less bisa lebih bisa kurang sekitar 5% setahun inflasi di Indonesia. Tapi kan return saham gue setahun di atas 5%. Jadi gue udah mengalahkan inflasi sebenarnya. Berapa? Ribuan. Tahun lalu gue 400% portfolio gain. Setahun. Masuk di Sampani, Pantai Indah Kapuk. Oh gitu. Iya. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Ini kan tahun lalu ya. Karena sesama Cindo, lu support Pantai Indah Kapuk. Enggak. Karena waktu itu tadinya dia perusahaan kaleng. Diakuisisi. Nah itu gue sukanya mainnya gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan jelek yang diakuisisi. Gue mainnya kayak gitu bro. Sinyalnya gara-gara ini kenapa nih ya? Iya. Gitu ya? Ini kok perusahaan kaleng murah banget nih. Kayak nggak hidup nggak mati gitu. Tiba-tiba diakuisisi Agung Sedayu sama Antoni Salim. Wah ini pasti jadi sesuatu nih. Udah gue mikirnya simple aja kayak gitu bro. Pemain-pemain itu lagi ya. Iya. Masa sih pemain itu asal nyaplok-nyaplok doang. Iya kan. Udah gue mainnya hinnya kayak gitu bro. Jadi gue selalu cari saham yang diakuisisi, merger and acquisition, yang sampah jadi emas. Selalu gue cuan gede di situ. Ini triknya begitu ya. Apakah semua juga rata-rata mainnya kayak begitu? Enggak. Di Indonesia yang main kayak gitu jarang. Gua yang pelopor pertama lah. Berarti sekarang bisa dipastikan bantu buat kawan-kawan dapat edukasi seperti ini. Iya, makanya gue selalu bilang ini ilmu multi bagger. Jadi maksudnya naiknya tuh multiply-nya tinggi. Karena dia akuisisi. Umumnya gimana mereka mainnya? Ini biar untuk tahu preventifnya. Mereka biasanya gimana kalau dengan bukan pakai cara lo? Mereka mainnya yang blue chip bro. Tadi mainnya BCA, BRI, Mandiri, atau nggak mainnya value investing, carinya perusahaan-perusahaan yang pembukuannya murah, dia beli, nanti udah naik, dia jual. Lama, naiknya kecil, naiknya 15%, 10%. Kapan kayaknya bro bisa dihina bapak gua? Bahkan lu juga dihina bapaknya dia ya? Wah lu gak boleh ngomong lo, di meja makan lo. Iya, kapan kayaknya duit gua dikit banget, gua ngejar dia jauh banget gitu loh. Gua harus yang untungnya multiplier tinggi lah. Ya kalau sekarang udah kaya ya gue multiplier sedikit gak apa-apa. Tapi saat gue masih miskin nggak bisa lah kalau main multiplier kecil. Coba contoh nih misalnya nih, lu duitnya 100 juta, lu masuknya Bitcoin, kapan kayanya bro? Iya kan? Yang untuk spot ya. Iya spot. Di luar dari futures bla bla bla, tapi juga bukan advice ke lu ya karena banyak kehati-hatian. Iya, jadi menurut gue boleh nggak masuk Bitcoin? Boleh kalau asetnya sudah besar. Boleh nggak masuk emas? Boleh kalau asetnya udah gede besar. Kalau lu duitnya masih kecil, gak bisa masuk yang gitu. Harus yang multipliernya tinggi. Antara lu dagang, kerja, atau lu